Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas bakal turunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Ragnar Oratmangun bicara peluang main di Indonesia. Marcelino Ferdinand bakal lanjutkan karir di Liga Inggris. Tom Hai ungkap kedekatan dengan STY hingga akui sulit komunikasi. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U16 sempat mengalami kesulitan saat jumpa Filipina pada laga kedua ASEAN Cup U16 2024 Senin lalu. Meski begitu, Timnas Indonesia U16 mampu mengunci keunggulan atas Filipina dengan skor akhir 3-0. Usai laga, salah satu penggawa Garuda, Fandi Ahmad, mengakui bahwa Timnas Indonesia U16 sempat meremehkan kekuatan Filipina. Usai babak pertama, para pemain pun dapat masukan dari Nova Arianto di ruang ganti. Motivasi inilah yang membuat para pemain Timnas Indonesia U16 sangat bersemangat hingga menghasilkan 3 gol di babak kedua. Namun di sisi lain, Fandi Ahmad pun mengaku belum puas usai kemenangan lawan Filipina ini. Dirinya mengingatkan bahwa Timnas Indonesia U16 pantang jemawa, Garuda Asia harus kembali melalui pertandingan lawan Laos pada laga terakhir fase grup. Dua kemenangan belum membuat Timnas Indonesia U16 aman. Pasalnya Laos juga sukses mengantongi 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Karena itu, Timnas Indonesia U16 harus tampil habis-habisan saat jumpa Laos di laga fase terakhir grup. Tom Hai baru-baru ini menceritakan hubungannya dengan Coach Shin Taeyong dan mengungkap faktor yang membuat komunikasi mereka sedikit sulit. Shin Taeyong diketahui memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak asuhnya di Timnas Indonesia, tak terkecuali pemain diaspora seperti Tom Hai. Ketika ditanya soal kedekatannya, Tom Hai mengaku jika hubungannya dengan STY sangat baik, meskipun dirinya tergolong baru bergabung dengan skuad Garuda. Namun di satu sisi, Tom Hai juga merasa terhambat bahasa untuk saling berkomunikasi. Tapi hal ini diakui lebih baik sebab semua orang dalam tim terus saling membantu. Pemain dengan julukan The Professor itu juga menganggap jika hubungan dekat para pemain dan Shin Taeyong menjadi kunci utama Timnas Indonesia bisa seperti sekarang. Timnas Indonesia kabarnya akan menurunkan pemain-pemain muda di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut hal ini dilakukan sebagai persiapan regenerasi agar tim merah putih tidak bernasib seperti tim nasional Kroasia di Euro 2024. Erick Thohir menjelaskan amunisi pemain Timnas Indonesia saat ini belum banyak. Jika ada pemain inti yang berhalangan, tim merah putih tidak memiliki banyak pengganti yang setara. Situasi itu membuat regenerasi menjadi salah satu aspek penting bagi Timnas Indonesia. Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 pun dianggap cocok dijadikan ajang untuk memberikan pengalaman kepada para pemain muda. Erick tidak ingin pemain Timnas Indonesia hanya diisi sosok yang itu-itu saja. Ia memberikan contoh Timnas Kroasia yang masih mengandalkan sejumlah pemain berumur seperti Luka Modric, Ivan Perisic, Marcelo Brozovic, Maito Kovacic, dan Andrej Kramaric. Kabar terbaru rumor transfer pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mulai tercium publik. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand hampir dipastikan berstatus bebas transfer pada 30 Juni ini setelah kontraknya dengan klub Liga 2 Belanda KMSK Denzel berakhir. Baru-baru ini pemain berusia 19 tahun ini justru dikaitkan dengan klub promosi kasta kedua Liga Inggris. Ya, pemain berjuluk Marcheng ini telah dikaitkan dengan Oxford United. Klub milik Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut tengah gencar mencari amunisi baru setelah resmi promosi ke divisi Championship musim depan. Dikutip dari akun @idn_abroad yang mengunggah home Oxford United, banyak balasan yang menggaitkan nama Marcelino Ferdinand dan bahkan Elkan Bagot. Hingga berita ini dibuat, belum ada rilis resmi dari Marcelino maupun Oxford United tentang rumor yang beredar. Kemungkinan besar keduanya akan menunggu hingga 30 Juni, tepat setelah kontrak Marcelino Ferdinand dan KMSK resmi berakhir.
Pelatih Indra Syafri memanggil 33 pemain dengan 3 diantaranya adalah pemain abroad untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2024. Skuad Garuda Nusantara mengalihkan fokusnya kepada Piala AFF U19 2024 setelah tampil di Thailand Cup 2024. Nama-nama seperti Welber Jardim, Arhan Kaka, dan Iqbal Gwi Jangge pun kembali mewarnai skuad yang dipanggil Indra Syafri untuk menjalani pemusatan latihan. Termasuk Welber, 2 pemain lain yang berkarir abroad adalah James Raven dan Marcelinus Amaola. Indra Syafri mengungkap bahwa kini Timnas Indonesia U19 akan melakoni TC hingga 17 Juli mendatang. Pasalnya Piala AFF U19 2024 sendiri memang akan diselenggarakan di Surabaya mulai tanggal 17 Juli hingga 29 Juli nanti. Beberapa waktu lalu mencuat kabar Ragnar Oratmangun yang dikaitkan dengan klub Liga 1 Bali United. Kini sang pemain angkat bicara, mengaku tidak menutup pintu untuk berkarir di kompetisi sepak bola Indonesia pada masa mendatang. Akan tetapi Ragnar menyinggung soal prioritasnya adalah tetap berkarir bersama klub Eropa di saat ini. Pemain yang akrab disapa Wak Haji itu menegaskan bermain untuk klub Eropa adalah hal yang paling penting baginya, gratis sempat dirumorkan dengan tim Liga 1 Bali United. Saat ini Ragnar masih terikat kontrak dengan FC Groningen hingga Juni 2025. Namun sang pemain dikabarkan tengah mencari klub baru karena tidak masuk rencana klub untuk musim depan. Pemain keturunan Maluku itu pun mengaku ingin hijrah dari Belanda untuk kali pertama sepanjang karirnya. Pemain Timnas Indonesia Nathan Chow dikabarkan bakal kembali dipinjamkan oleh Swansea City ke tim kasta kedua Liga Belanda. Pemain Timnas Indonesia itu dikabarkan tengah dilirik oleh tim kasta kedua Belanda yakni FC Emmen pada musim panas ini. Meski jika bergabung dengan FC Emmen disebut akan menjadi kemunduran bagi Nathan, namun setidaknya ia bisa mendapatkan jam terbang yang cukup dan mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Namun belum ada kabar lebih lanjut terkait minat klub kasta kedua Liga Belanda tersebut. Apakah Nathan akan bergabung dengan status pemain pinjaman atau dipermanenkan? Kontraknya sendiri bersama Swansea City masih panjang yakni hingga tahun 2026, maka ada kemungkinan dirinya bakal dipinjamkan. Sementara itu, Nathan Chow baru akan kembali tampil bersama Timnas Indonesia pada September mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim perwakilan Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini, Timnas Indonesia bersiap menghadapi lawan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Hal ini membuat salah satu media Vietnam The Tao 247.vn membuat sebuah skenario grup maut untuk Timnas Indonesia. Selain membuat skenario grup maut untuk Indonesia, media tersebut juga mengingatkan momen di mana Vietnam pernah berada di grup yang sama sulitnya saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun terlepas dari itu, pelatih Sintayong pun realistis dengan tak menargetkan tiket langsung Piala Dunia 2026. Pilihan terbaik pasukan STY adalah mendapatkan grup termudah di antara tersulit pada putaran ketiga atau masuk ke putaran keempat untuk lolos ke ajang bergengsi dunia tersebut.